Malah ada temen gue, awas itu kalau dipencet itu apa namanya, memorinya kehapus, langsung ditaruh. Nggak, ya udah nggak usah. Kalau cadangan apa nih? baterai. Oh, Kok bukan sih? Cadangan baterai, bangsat. RML Talks. Let's get talks. Badar, bongkar di sekitar. Halo Sobat Badar, balik lagi bersama gua Exal tentunya di RML Talks. Bongkar di sekitar, yaitu Badar. Di sekitar kita sekarang ada banyak nih. Kita bongkar apa ya? Ada tisu, ada gelas, ada kita bongkar tisu. Bercanda. Garing banget, sorry ya. Sekarang kita bakalan bongkar Sony A7. Itu apa sih? Belum. Bentar. Sebelum kita lanjutkan, kita mengundang videografer, fotografer yang tentunya udah profesional ya. Sebelum itu ditolong di like dulu, di komen dulu, atau mau di komen bongkar apa selanjutnya kan gitu. Kita di sini karena bukan bongkar alat doang, kita bongkar informasi sama orang-orang yang udah pro dalam bidang tersebut. Nah, di subscribe juga, jangan lupa loncengnya. Gitu pemirsa. Oke. Yaitu kita kenalin dulu di sebelah kanan, di depan saya ya kan, ada Bang Danang. Hai Bang Danang. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Dan dia ada videografernya Bang Satria. Biasa dipanggil Bang Satria. halo. Sehat. Sehat Bang? Sehat dong. Oke. Sebelum kita bongkar nih Sony A7 ini. Abang-abang di depan ini yang ganteng-ganteng ini, yang pro-pro dan pinter-pinter ini lagi sibuk apa nih belakangan ini nih? Dari gue. Iya dah. Ya. Oke. Kalau gua sekarang itu sedang gini. Jadi Ya, kan gimana tuh? gua tuh Fotografer juga. wedding. Oh, wedding. Kontennya di wedding. Wedding, gua bentar lagi wedding Bang. Nah, Main? boleh. Boleh ya? Kalau mau nikah bisa. Hubungin. Mahal tapi nggak? Foto ya, bukan jadi ini ya, stuntman wanitanya. Oke. Oke. Jadi gua fotografer wedding. Ya. Per Februari 2021 ini, gua tergabung sebagai fotografer dan editor di Butes Fotografi. Jadi kalian kalau mau lihat foto-foto video dan pokoknya foto video yang ciamik seputar pernikahan, kalian bisa cek di Instagramnya Nah, dan websitenya. Nanti kita terain di sini, tenang aja. Nah, kalau Bang Satria nih sibuk apa nih? Kalau gue sibuknya biasa kan, kebetulan gue punya production house, jadi ya biasa pitching project, terus kerjaan project, ya standar lah, mencari rezeki yang halal. Itu aja sih. Siap. Nah, udah dibuktikan kan kalau yang diundang itu adalah pro. Makanya kita mau ngebongkar Sony A7 ya, A7 Mark II. Oke. Sony A7 Mark II. A itu apa sih, ada singkatan tersendiri? Alpha ya? Alpha ya, Alpha. Oke, kalau gitu kita jelaskan dulu fitur deh A7 ini. Mungkin kalau kita bahas ini mungkin beberapa tahun nanti ningkat lagi ya kan. Jadi karena di sekitar juga bongkar di sekitar, kalau di sekitar kita ada A7 ini, makanya kita bongkar A7 aja. Nggak mungkin kita bahas bongkar gelas, bongkar tisu. Tapi bisa jadi kalau ada nanti dari teman-teman yang pengen bongkar apa aja, kita bakal bongkar di RML Talks ini gitu Bang. Jadi boleh dijelasin, sebelum dijelasin boleh juga minum dulu, boleh santai aja ya. Oh iya. Oke, siap. Sempit ayo dari nanti. Ayo dah sana. Iya. Geser aja. Ini dia. Itu dia. Sony A7. Sony A7 Mark II. Mark II ya. Bisa sering juga dibilang A72 gitu ya. Ya. A72. A72. Dia ini fiturnya sih sensornya itu 24 megapiksel, 24,3 megapiksel. 24,3 megapiksel. Oke. Kamera ini tuh apa ya? Dia tuh ada di antara di jajaran Sony A7 itu kan ada 3 varian. A7 yang gini aja nih, yang polos, sama A7R sama A7S.
Nah, A7R kan dia concernnya ke foto dengan megapiksel yang gedenya itu. Oke. Nah, kalau yang A7S kan dia concernnya ke video. Jadi fitur-fitur kayak S-Log dan apa di A7S yang pertama itu pun dia udah bisa record 4K juga itu. Oke. Nah, kalau yang ini dia itu ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau kalian yang suka video juga, suka yang foto juga, ini sih pilihan yang tepat. Oke, Gitu. suka banget. Sobat Badar apalagi kan? 24 pixel. Dia juga punya 5 axis image stabilizer. Jadi kalau kalian yang suka banget rekam gambar nggak pakai tripod, nggak pakai gimbal dan lainnya, kalau kalian pegang kayak gini, dia itu cukup ngebantu kita untuk memproduksi gambar yang stabil. Gitu ya Bang ya? Yoi. Baru fitur tuh ya. Itu baru fitur. Tapi ada ini Bang, istilah ngapain kamera mahal-mahal kalau tetap pakai auto gitu kan? Berarti nggak bagus tuh pakai auto itu, kamera bagus-bagus, udah mahal-mahal tapi tetap pakai auto. Itu gimana menurut Bang Danang dan Bang Satria tuh? Fitur auto itu Tapi tetap ada ya, tetap di fitur-fitur. Oh, tetap ada ya. Jadi biasanya setiap kamera tuh Yeah. selalu punya dial yang kayak begini. Oke, yang bulat ini ya. Yang bulat ini di atas nih umumnya, dan selalu ada nih istilah si kotak hijau ajaib. Iya. Nah, si kotak hijau ajaib ini tempat si fitur auto itu berada. Jadi kalau kalian ajaib ya. iya, si kotak hijau ajaib. Jadi kalian kalau mau ngambil foto atau video mungkin masih belum bisa Yeah. atau mungkin belum terlalu ngerti. Belum belajar mungkin ya. Ya, itu. Ya, belum belajar. Sebenarnya kalau ngomongin auto sih nggak masalah sih. Nggak masalah juga. Mau kalau ada yang ngomong kamera mahal tapi tetap pakai auto, ya suka-suka dia lah. Oh, iya benar. Iya kan? Jadi nggak masalah lah. Nggak Itu masalah kan ya. cuman bercandaan orang aja ya. Oke. Jadi tapi kalau menurut gue sih mau lo pakai auto mau pakai manual, ya fungsi kamera kan sama kan. Sama buat Ambil gambar. Ambil Kalau misalkan pengen gambar yang bagus, ya tetap nomor satu ya orangnya. Mau kamera kayak gimana kan bro ya. Oke. Jadi ibaratnya kamera tuh hanya alat lah. Tetap subjeknya itu tetap manusia gitu. Pakai objeknya kamera. Udah gitu aja sih. Kayak masalah lah. Santai aja santai. Oke, setelah fitur nih kita bahas fitur. Udah habis belum fiturnya? Oh, masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Ya udah kita bahas aja 1, 2, satu-satu lah. 3, 4, 5, 6, 8, banyak sih. 8, silakan Bang Danang ya. Nah, kemudian dia itu kan dia lensanya bisa digonta-ganti ya. Oh ya. Apa istilahnya interchangeable lens. Iya, oke. Jadi lensanya bisa kita gonta-ganti. Nah, di varian Sony Alpha 7 ini dia mountingnya itu mount FE, mount. Mount Jadi kalau FE. teman-teman dulu punya lensa Yang lama dulu. yang lama bisa, atau cross brand pun bisa dipasang ke sini Oke. dengan bantuan adapter. Kayak gini ya. Gitu. Iya, nah ini kebetulan gue juga pakai. Gue masih punya lensa Nikon gue yang lama. Itu adalah lensa DSLR. Nah, gue masih pengen pakai nih karena gue banyak alasan sih salah satunya. Tahu lah ya. Iya. Anak kos ya. Anak. Nah, dia bisa kita sambungin lagi, bisa kita pakai lagi dengan adapter. Gitu. Kebetulan yang gue punya ini manual. Yang auto ada nggak? Autofocus ini ada. Ada juga. Sesuaikan dengan budgetnya gitu. Oh, siap. Cuman yang auto lebih mahal ya. Iya, Oh, betul. malah yang auto yang lebih mahal ya? Ya karena Iya. dia bisa otomatis. Oh iya Kalau di benar objek juga gitu. ya. Oke. Terus dia itu punya sensitivitas ISO mulai dari ISO 50 sampai maksimal itu sekitar di 25.600. Jadi ketika kita dari tempat yang terang terus pindah ke tempat yang gelap, itu kita bisa set lagi autonya supaya ISO-nya itu tadi supaya kita bisa tetap nangkep Cahaya. subjek yang kita mau di tempat yang minim cahaya. Oh, itu ISO ya. ISO-nya tadi. Oke. Terus dia Sorry. Dan Apa tuh? bagusnya ISO-nya Sony tuh nggak terlalu grainy gitu. Jadi kalau misalkan ISO tinggi pun itu masih oke gambarnya ya. Jadi misalkan di kamera tertentu ISO 1600 dia udah kelihatan bintik-bintik tuh. Kalau di Sony itu masih aman gitu loh. Karena Oke. teknologi dia gitu loh. Itu sih itu juga kelebihannya juga. Oh, masih di fitur nih ya. Ya. masih Oke. fitur. Terus si kamera ini kalau dipakai buat motret, Motret. dia bisa continue shoot sampai 5 fps. Ya nggak terlalu kencang sih, tapi cukup banget buat gua yang suka mostly shoot wedding gitu. Jadi 1 detik bisa jepret 5 kali. Cet gitu. Oh iya. Terus nah, ini kan
mirrorless ya. Ini mirrorless. Mirrorless kan ya. Jadi kita buka tuh kita langsung lihat sensornya gitu ya. Iya. Nah, di A7 Sadi 2 ini dia kayak ada semacam istilahnya itu apa ya? Sistem kayak anti debu gitu loh. Jadi ketika ada debu-debu kecil yang masuk nggak sengaja itu ada di sini, dia lapisan di sensornya itu ngeprotek sensor kita supaya nggak gampang kotor. Oh, berarti sensitif ya di dalam situ ya? Iya, karena gitu. kalau ada yang nempel di sensor tuh biasanya ada kayak titik-titik gitu tuh. Tapi pernah ngembun nggak sih dalam itu? Misal kita bawa ke tempat dingin gitu? Ngembun ya pernah aja sih. Pernah. Cuman Cuman nggak masalah berat itu nggak? Enggak sih. Nggak ya? Ya biasanya sih bisa kalau nggak terlalu parah ya bisa hilang dengan sendirinya gitu. Oke. Kalau masalah embun gitu. Embun ya. Ya, tapi kalau dianjurin sih kalau pas lagi di tempat yang tidak baik ya jangan buka sensornya. Tapi misalkan pas hujan misalkan nih jangan. Pastikan tempatnya aman. Pastikan tempat yang aman karena itu krusial kan gitu. Terus dia single slot memori. Single slot. Jadi emang ada yang 2 slot ya? Ada. Tapi 3 slot ada? 3 slot belum ada kayaknya. Kita bikin nanti gimana? Boleh. Nanti kita ajukan ke Sony ya. Iya. Boleh. Kemudian dia ini flip screen untuk LCD-nya. Oh, bisa selfie? Oh enggak. Oh, belum sih. Belum. Cuman dengan adanya flip screen ini kita dipermudah kalau misalkan lagi pengen ngambil angle yang lebih rendah gitu. Terus malas jongkok, ya tinggal kita. Oke. Nah, kita kan tinggal nunduk Atau yang tinggi ya bisa. Betul, atau yang tinggi kita nundukin ke bawah, kita pegang ke atas masih bisa. Gitu. Terus untuk ini dia perekaman videonya itu bisa sampai format 1080 sampai 50 fps itu di format XAVC tadi. Kalau yang di NTS-nya bisa 60 ya malah ya? Iya, bisa 60. Bisa 60 fps. Kemudian dia ada juga konektivitas buat USB sama Wi-Fi ke handphone ya. Jadi kalau misalnya habis motor-motor atau habis video pengen lihat ke handphone bisa transfer via koneksi tadi. Gitu. Iya. Cepet banget ya sekarang berarti ya. Iya, jadi habis foto. Tapi pernah nggak sih dulu pakai foto tuh pakai film ya? Dicuci dulu tuh nggak? Pernah lah. Zaman gue kecil kayak gitu bokap gue sih. Iya. Dulu orang nggak beli memory card ya. Dulu orang beli film segulung gitu ya. Gue inget banget satu film tuh berapa? 30.000 kalau salah. 30.000 zaman dulu lumayan berarti ya. Sekarang 30.000 cuman berapa foto bro? Cuma 50-an, 30-an, pokoknya sekitar 50-an lah. 24 sampai 36 jam. Iya. Sekarang mantep lah. Mungkin nanti kamera bisa sebeli kecil lagi ya. Udah ada bro. Udah ini ada? Ada ballpen ya? Ballpen kamera di ballpen ada. Oh. Lo dicek di toko-toko online ada kok. Jadi lo taruh saku udah bisa jadi kamera. Ya kalau misalkan lo punya istri nih selingkuh, lo bisa titipin tuh ballpen di sakunya dia nih. Iya. Tapi nggak mungkin kalau istrinya sih kayak lu sih. Ini jadi buat bini lo gitu. Jangan. Iya. Udah bisa sekarang jadi ballpen gitu. Terus apa lagi ya? Boleh nanti kita bongkar juga ya. Kita bongkar kamera-kamera terkecil ya. Boleh. Kita sih episode sebelumnya baru bongkar kamera 360 yang lensanya 2, 3, 4 sampai 8. Yeah. Nah, baru itu. Oke. Iya. Mungkin kalau sini sekarang ya nama juga ada sekitar ya. Kalau sekitar kita ada ini ada request dari subscriber. Ya udah kita langsung bongkar gitu. Boleh. Oke. Baik lagi kita fitur berikutnya, Bang Nanang. Silakan. Sebenarnya masih banyak sih ya, tapi Banyak kalau banget kita jelasin kayaknya nggak kelar sehari ya. Banyak banget. Yang utama sih itu sih, yang paling umum. Harga deh. Dia harganya ini per video ini mungkin tayang nanti sekitar dia tuh di sekitar 18 juta udah sama lensa. Oh, masih kitnya. 18 ya. 18. Iya. Nah, harga barunya tuh cukup unik ya, karena kadang ada promo-promo tertentu. Oh gitu. Sempat kemarin yang Februari 12 kemarin. Oke. Harganya ada yang 12 juta baru. Baru 12 juta. Body only tapi ya. Oh, body. Gitu. Belum sama lensanya. Belum lensa. Oke. Kalau sekarang terakhir harga terupdate-nya per video ini dibuat mungkin bulan Februari 2021 itu sekitar kurang lebih segitu lah, 18. Nah, kalau mau beli second hand-nya variatif banget harganya, mulai dari 10 sampai 14 body only. Oke. Body Gitu. only ya. Kalau misalnya nih kesulitan misalnya kan pakai kamera ini ada nggak sih? Oke. Iya, jadi kalau misalkan masalah kesulitannya standar ya baterai. Sony biasa lah minimal sehari
kalau misalnya buat produksi 4 baterai lah ya, buat 8 jam kerja. Karena memang baterai Sony itu terkenal boros ya. Oke. Khususnya di seri yang ini. Yes. Di seri yang ini ya. Iya, di seri Oh, berarti ada kelemahan, ada keunggulan ya. Keunggulannya Iya. fiturnya tadi belum sempat kita jelasin banyak. Mhm. Oh, Ya, cuman menurut gue ya, gue pribadi itu masih wajar lah. Dalam arti masih bisa diatasin dengan lo punya baterai banyak dan bisa di-charge gitu. Dan pemakaian satu baterainya masih oke gitu loh. Oke. Gitu sih. Tapi Khususnya buat video ya. Kalau buat video sih itu lumayan cepat boros gitu. ini kan kamera apa mirrorless. Betul. Mirrorless ya. Tadi kan kali ini kan baterai ya. Tadi ingat lagi kamera terkecil tadi itu gimana baterainya gimana tuh? Oh, Pernah tahu Bang Satria? mungkin baterai kecil ada. Ada kali ya. Ada lah. Atau dia colok USB aja kali ya. Bisa. Jadi kameranya segede gini, baterainya segede gini. Iya. Oh iya. PR lagi tuh buat kita bongkar nanti tuh. Iya kan? Mungkin bisa juga kenapa bisa baterainya cukup kecil, efisiensi energinya juga kali Oke, ya. oke. Ibaratnya kayak energinya yang dikeluarin cukup seperti kayak laser. Laser kan juga kecil kan? Iya, benar. Baterainya kecil juga gitu. Oh. Mungkin energi yang dibutuhin sama. Mungkin logikanya kayak gitu aja sih. Kayak kita lari gitu misalnya kan Yes. minumnya harus banyak kali gitu ya. Ya. Oke. Itu kalau dia nih ya, kalau gua sebagai fotografer wedding, iya emang baterai juga jadi masalah. Iya. Ah, temen gua pernah tahu live streaming, Hmm. dia kan bisa ini Oh ya, iya. USB sih. charging Iya, kayak Iya. dicolokkan USB-nya, Oh ini bisa juga. Bisa, USB bisa. charging bisa dia. Jadi ketika dia kameranya on, dicolokannya dia tuh dicolok power bank, Pak. Tapi disesuaikan ya dayanya ya, jangan power banknya yang nggak begitu jelas gitu, takutnya malah mengganggu kelistrikannya di dalam. Ada yang ngakalin pakai gitu buat anak-anak video yang live streaming tuh. Oh iya sih, benar. Oh benar jadi juga. live streaming kameranya nyala terus berarti otomatis. Iya, dia kan nge-roll cukup panjang. Oke, Jadi oke. buat ngakalin supaya on terus, baterainya pakai itu. Yang entah power bank, entah ada juga yang pakai baterai drone. Iya. Dan Gitu. ini kan misalnya RML Talks pengen beli nih nanti 10 lah ya. Berapa 10 ya? biji. 12 lah ya, 12 lah ya. Enggak, misalnya beli nanti. Kaya banget nih kayaknya. Gila. Kan kita sama kayak melihara sesuatu sama ini ada ininya enggak perawatan gitu. Perawatan sih normal-normal aja Normal sebenarnya ya. sih. Normal ya, misalnya harus dimandiin itu, harus Oh, disetrika. Iya, di mani pedi cukup sih. Ya enggak lah, intinya standar perawatan kamera. Perlakuan khusus gitu enggak ada ya? Nggak usah sih. Yang penting dipakai aja. Sering dipakai Iya, ya? dipakai Enggak aja. ngambek deh. Enggak lah. Waduh, saya Iya. tidak mengerti apa maksudnya. Ya normal sih ya, Normal. dipakai, disimpannya di tempat yang nggak Ya, lembab, nggak terlalu betul. panas gitu. Iya. Saya yakin orang-orang yang emang udah rencana beli ini pasti minimal udah ngerti cara operasin kamera lah. Iya, kecuali Karena- orang iseng ya. Iya, orang Islam banyak duit. Iya. Ini duitnya kasih gue ya. Iya. Gue bikinin video aja ya, jangan usah beli kamera. Iya. Intinya Bisa, orang bisa, yang bisa. beli ini kemungkinan besar ya, pasti mereka Sudah ngerti. udah ngerti lah minimal. Mm-mm. Karena harganya juga lumayan lah, lumayan. Lumayan murah, Mo. Dibanding kamera yang biasa gitu. Lumayan murah, lumayan mahal, Pak. Lumayan mahal lah. Lumayan mahal ya. Nah, Tapi pemakaian kalau- ini, nah. belum. Iya, pokoknya tapi kalau misalkan teman-teman yang mau beli tapi nggak ngerti cara ngerawatnya atau data-datanya seperti apa, di YouTube udah banyak banget. Udah banyak banget Ah, ya. Salah satunya kita nanti ya. Yes. Kita ini gitu ya, Yes. dengan kita nanti. gitu Intinya ya. nggak ribet gitu Intinya aja. nggak Yang ribet. ribet kalau nggak punya duit. Udah itu aja. Ribet sih kalau itu, Pak. Ya. Ntar dong nambahin tadi dong yang kesulitannya dong. Ya. Boleh, bisa ya, masih Bisa. Jadi gini, gue sebagai fotografer wedding itu kesulitannya selain baterai. Baterai. Terus dia itu nggak ada vari angle yang nyamping gitu loh. Apa sih namanya? Vari angle lah ya, bisa nyamping gini. Oh, Itu iya, sih iya. paling Oh. lebih kepake buat anak-anak yang suka ngevlog atau mungkin bikin Iya. video. Vlog ya, Ah, bener. Tapi vlog sekarang bukannya ada tim gitu ya kan? Ya buat yang starter mungkin masih Buat solo sendiri karir ya, mungkin ya. benar. Iya kayak gitu. Terus dia single shot memory. Buat gua anak wedding itu akan lebih indah hidup tuh kalau kita motret Bro, langsung ke store Hidup lo kedua. nggak indah, bro. Hah? Hidup lo emang nggak indah, bro. Kurang sih, cuma satu ini. Sedih banget bro kayaknya. Akan lebih enak ya, akan lebih enak ya udah. Iya, akan lebih enak. Kalau tap jepret itu masuk ke dua memori langsung. Oh. Gitu. Jadi kalau amit-amit itu kan momen wedding kan sekali seumur hidup ya. Iya. bener. Jadi kalau sampai hilang lu bisa dituntut nih sama kliennya. Jadi paling enak kalau ada tapi dua- pernah nggak? amit-amit ya, tapi ada. Oh ada. Jangan Ini- deh, jangan. Ini orang sih ya. Iya, iya. Jadi pas moto pelaminan, entah mengapa fotonya pada blur semua. Dituntut, Bro. Pada blur.
pada nggak tajam. Oh, dikirim jin kali sini. Bisa jadi. Dituntut itu. Bercanda. Kasihan banget. Dituntut ya. Dituntut suruh balikin duit Iya. pembayaran itu sampai 100%. Wah, gawat sih itu. Iya. Ya kalau suruh nuntut duit pembayaran wedding sih nggak apa-apa sih. Cuma kalau disuruh tuntut seluruh acara wedding suruh bayar sih itu yang bahaya, Bro. Pernah, Pak. Ada juga. Oh, pernah. Jadi dia Gara-gara foto doang. lagi apa? Kalau dia sih apa sih? Hilang sih ceritanya pernah hilang. Jadi biasa kan ya anak wedding habis ngejob, tas taruh di mobil, dia makan, pulang-pulang Hilang. jendela intinya dibobol gitu. Oh, I see. Oh, pernah di depan sini pernah Ada. mobil dibobol. Nah, Kita kan ada CCTV ya. haha. Kita cuma bisa ngeliatin tahu. Wih, ada orang nih, siapa ya? Malam kan Aha. ceritanya. Oh iya, tiba-tiba dekat mobil. Pecah. Udah jalan ke bawah jauh banget ya kan. Cuma bisa ngeliatin, pecah gitu doang udah. Nah, Lapor itu ke polisi. Udah, urusan polisi lah itu. Iya. Ya inilah, Bro. Iya. Nasib sih, Bro. Itu udah di luar kontrol manusia. Ya, seperti yang penting itu. hati-hati ya. Yes. Sama satu hal nih sama kameran ini. Apa tuh? Teman-teman yang badannya gede, kadang itu megang ini tuh kayak, aduh, jari kelingking tuh suka offset Cangkel gitu. ya? Iya. Kalau di Sundanya Kayak- cangkel ya. Nah, kalau gua kan ya cuman Iya. manusia 165 Iya. cm mah masih Coba pegang. muat gitu. Nah, kalau yang itu udah ada Extensionnya. outletnya. Jadi jari kelingking nggak bakal offset begini nih, gitu. Jadi masuk nih. Cara pemakaian baik dan benar tuh gimana nih? Menurut sama megang gitu. Gimana, Pak? Mengini. Kalau lu Iya. gimana? Kalau videografer biasanya gimana? Kalau videografer yang jelas nih ya, Iya. pasti nggak pernah pakai ini kalau gue ya. Oh, tali. Iya, intinya baik lagi gue mesti disclaimer, ini tergantung selera ya. Lo nggak bisa bilang ini yang terbaik. Tapi kalau gue pribadi, Mhm. gue nggak pernah pakai strap nih, karena apa, ngeganggu nih, apalagi video. Nah biasanya kalau pegang, kalau handheld itu ya begini, standar aja, intinya tangan ini megang, ini Mhm. buat jadi hold, udah. Tapi most of the time pasti pakai tripod lah. Oke. Kalau oke, tripod, oke. slider or whatever lah. Ini kurang lebih kayak gitu. Hmm. Ini gitu. Kalau foto, nah ini bapak ini yang biasanya. Iya. Kalau foto ya normal sih, Pak, megangnya ya tangan kanan pada tempatnya, tangan kiri kita pakai buat nyanggah dia. Begini kah? Heeh. Ada juga sebagian yang gue ketemuin orang seperti ini megangnya. Oh, ada. Ada juga yang megang kayak gini. Gue sih salah satunya. Oh, gitu. Kenapa? Karena gue biasa pakai lensa prime, lensa fix lah anak-anak bilangnya. Jadi Oh, lensa fix itu ya? Jadi kan nggak sering geser-geser. Nggak perlu gini-gini ya. Nah, betul. Oke, oke. Makanya kebanyakan begini, ada yang begini. Nah, kalau yang lensa zoom kadang suka megangnya begini. Iya. Buat geser-geser si zoom ringnya atau fokus ringnya kayak gitu. Oke. Iya. Ya kurang lebih itu sih. Cuma baik lagi ya, Heeh. sesuai sama inilah selera orang lah, karena beda-beda. Gitu. Nyamannya aja. Gak ada aturan bakunya sih. Nggak ada. Itu dia. Intinya baik lagi ke poin awal, ini tuh cuman alat. Sisanya tergantung yang pakai gitu loh. Oh. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan, terus objektifnya apa buat pakai kameranya, Iya, iya. kayak gitu aja. Sama kayak ini ya. Jangan lihat pistolnya ya. Betul. Lihat siapa yang menggunakan Oh, pistolnya. iya. Oh, sama kamera juga gitu Bahasa dong. Inggrisnya apa? Kayaknya ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya deh. Apa Saya tuh? juga orang bahasa Inggris tuh. Saya taunya man you point behind the gun. Nah, udah itu bagus. Oh, benar? Cakep. Oh, benar ya. Padahal saya sebut aja itu, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Jadi kan banyak tuh kesulitan. Mm-mm. Tadi kita udah mulai fitur. Mm-mm. Setiap kamera ada modenya dan ada hijau Kotak hijau ajaib. yang auto. Kotak hijau ajaib. Dan banyak kendala-kendala kan tadi ya. Mm-mm. Solusinya gimana ya? Kalau udah nih terlanjur beli nih teman-teman sobat baler udah terlanjur, oh gua punya kamera mahal nih, Alpha 7 yang 2 gitu kan. Mhm. Tapi kita udah uraikan tuh kesulitannya, ada baterai, ada ininya nggak bisa buat vlogger yang beginner, beginner gimana sih? Itu deh. Ya itu loh ya, yang baru Sama pemula aja. ya kan. Sama aja. Nah terus gimana sih menurut Bang Danang, Mas Satria kalau ngasih solusinya, misalnya teman-teman udah punya ini gitu, Oke. Buat baterai ya baterai, solusinya nggak ada pilihan lain selain punya banyak baterai. Iya benar. seenggaknya punya satu lah ya, kalau cuman buat sekedar casual shoot kalau lu lagi jalan-jalan sama keluarga, Oke. hunting dede
lucu, Dede Soleha mungkin ya. Iya iya. Dedek Buat foto. lucu. Pengalaman, Pak. Iya pengalaman nih. Kalau nggak salah, calonnya solehan juga kan? Insya Allah ya Pak ya. Oke. Terus kita punya cadangan lah. Kalau buat cadangan apa nih? baterai. Oh, Kok bukan dia sih? Cadangan baterai. Bang kira Tapi bener kan? Iya. Tapi lu marah gak sih dibilang bangsat? enggak lah, Enggak. nggak apa-apa. Bang Ria juga enak juga ya. Enak juga. Sama juga ya. Iya, iya. Bang Ria loh. Bang Ria. Bang Pamer. Iya, pamer. Iya. Itu baterai. Itu Kalau solusinya baterai ya. Ada lebih lah, ada spare lagi. Terus kalau buat bodi yang kecil ya, kalau gua ya butuh ini L-plate Oke. supaya dia Oh, ini nggak ada ya? nggak ada. Oh iya. Gitu. iya. Oh berarti banyak banget fitur-fitur aksesoris buat Banyak Aksesorisnya banget. lumayan banyak. Banyak. Mm-mm. Sama Beda, iya. sama bodinya kameranya tuh gak ngerti ya gua, di pojok-pojokannya tuh bakal sering kalau udah dipakai setahun 2 tahun bakal ada point loss gitu loh, jadi cat-catnya pada ngeletek. Oh, chatnya. Iya, ini sebenarnya kalau ini dicopot mah sama juga Pak, bentuknya kayak dia. Mungkin karena besi kali ya. Besi kan secara Oh, iya. Gitu lah ya. secara prinsipnya dia di ujung-ujungnya pasti bakal ngelentek kan. Soalnya kan ini dicat gitu nggak sih? Oh, kayak gini ya. Besi kalau warna apa original warnanya kan putih kan, kayak apa sih, bukan putih ya, silver gitu kan. Terus kayak Iya. diwarnain jadi hitam. Ya tetap semuanya kan balik pada warna aslinya lah. Tapi kalau saya pribadi sih lebih bangga yang banyak lecetnya. Kenapa udah banyak lecet-lecet ya? Iya, Oh. mungkin karena sering dipegang. Oh, iya. Udah pengalaman lah gitu. Emang barang kalau sering dipegang suka lecet sih. Iya. Kalau lecet doang nggak apa-apa lah, asal nggak sakit lah ya. Ini masalahnya kemana-mana nih ya. Jadi setiap masalah ada solusi ya. Iya. Yes. Jadi buat menanggulangi itu yang gampang hilang catnya tuh ya, kalau gua pakein silicone case. Silikon case kayak gitu ya. Iya. Itu pakai silikon case ya. Ya, gua Ini pun juga karet kan ini. karet. Jadi Oh, masuk keluar tas kan sering ngegeseknya di Iya, situ iya. tuh. iya iya iya. Nah, bener. dia agak terminimalisir. Heeh. Ya kalau nggak mau lecet simpen aja ya, jangan dipakai. Nggak usah Bapak. dipakai, iya betul. Iya iya iya. Betul. Kalau gue sih Mm-mm. kendalanya apa ya? Nggak ada sih. Emang itu ya, baik lagi poin yang gue sih, kamera tuh semuanya sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau misalkan kita udah Betul, Pak. pilih kamera memang sesuai dengan kebutuhan kita, menurut gue nggak ada kendala sih. Mm-mm. Yang ada kita belum tahu kebutuhan kita apa, jadi asal beli misalkan. Oke Nah oke. itu menurut gue masalahnya bukan di kamera, tapi di lunya dulu nih gitu. Udah cukup tahu belum dengan apa yang lo beli, itu aja sih kalau gue. Oke oke. Jadi tetap perhatikan kebutuhan lah intinya itu. Iya iya iya. Tapi by the way, gue pernah ini bang. Gue juga kadang-kadang juga sering iseng edit video sendiri kan. Di video gua sih ya, masalah tersulit kalau gua ngedit video tuh ini musik. Kenapa ya? Kalau lu gimana? Musik dalam arti nyari yang pas. Nyari soundtracknya gitu yang pas ya bener. Oh, ya emang paling susah tuh. Sebenarnya editor video tuh kan sebenarnya ngedit ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau di dunia profesional tuh musik tuh udah ada beda sendiri. Udah ada namanya yang bagian apa namanya? Musik scoringnya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan lo bikin contoh ya, misalkan lo bikin film, ya lo bikin based on videonya dulu nih. Habis itu udah ada yang ngurusin musik sendiri. Oh ada konsultan Yes. musik ya? Tapi kalau video klip, lu ada musiknya sendiri dulu, baru lu cut kan. Baru Oh, udah ada gitu. musiknya, baru lu bikin videonya cut to cut. Iya, iya. Nah, kalau misalkan prinsip lu bikin video tuh kayak yang ala-ala di YouTube, itu biasanya orang-orang tuh ya musik dulu. Jadi lu harus melalui fase merenung dulu, dengerin banyak musik, terus sampai lu bayangin, ih ini enak banget nih buat video. Lu udah punya bayangan di otak Iya, nih, iya, lalu tinggal sering. eksekusi. Nah itu baru bisa jalan. Tapi kalau misalkan lu pantengin nih video musik gimana, nggak jadi sih bro. Biasanya ya. Iya, iya, iya. Cuman kalau jadi berarti memang style lu seperti itu. Kalau gue sih gitu ya. Style ya. Yes, Style. gitu aja. Kalau kesulitan memotret selama hidup selama hidup. Selama ini. Ya selama Oh, dia lahir selama fotografer ya? selama berprofesi sebagai Dia lahir selfie gitu. fotografer sebagai fotografer. Kesini nih ya. Kalau teknis kan kita sambil belajar terus ya. Yes. Teknis itu sambil kita belajar terus. Kalau misalkan ketemu foto yang cukup unik, misalkan, ini foto kenapa bisa ada orangnya jelas, terus ada kayak bayangannya, terus ada kelihatan lagi. Nah itu bisa kita pelajari semuanya. Kalau sekarang gue lebih ke karena wedding, concern gue itu gimana ceritanya supaya koneksi si couple gue itu kegambar sama foto yang gue bikin. Gue Oh. problemnya di situ. Story lah ya. Story. Iya, Sama. storytellingnya ya. Setiap orang kan gue ketemu wedding tuh setiap minggu ketemu orang baru. PR gue itu gimana caranya ketika gue pertama kali ketemu mereka itu langsung nyaman sama keberadaan gue. Oke. Jadi
problem gue ya itu, kesulitan gue di situ. Gimana cara gue itu memunculkan koneksi hubungan mereka, ya gimana gue bisa capture kelihatan nih misalnya si cowok sama si cewek ini sayang banget gitu. Oh. Gimana gue bisa ceritain ada momen apa nih di hari H, entah di Oke, weddingnya oke, kah, oke. entah mungkin kita bikin set di pre-weddingnya kah, kayak gitu. Iya. Kesulitan gue lebih ke apa ya, buat story behind-nya kalau sekarang tuh. Story behind. Jadi Karena- dari pre-wed tuh sampai akhir acara. Oh. gitu. Karena gue pernah dengar cerita teman gue nih, fotografer juga dia difotoin sama fotografer A gitu. Terus biasa kan kepo kan kita, Iya. gimana kemarin fotografer sama si doi gitu. Wah gila sih men, gue pulang foto, gue makin cinta sama pacar gue, sama calon gue. Wah Oh, bisa gitu ya? diajak ngobrol apa ini, makanya gue penasaran kan. Oh, bisa gitu ya? Iya, karena ya gak ngerti ya, melibatkan faktor-faktor psikologis gitu loh. Oh, berarti banyak ilmu juga fotografi ini ya. Gitu. Khususnya di wedding loh ya, karena menurut gua cukup unik wedding tuh. Jadi makin cinta gitu ya. Ya kan? Bisa. Udah kayak psikolog gitu, entah gimana. Jadi di wedding itu ya, sedikit cerita. Jadi dia cabang foto yang cukup banyak buat kita nerapin beberapa apa ya, aliran kali ya. Prinsip fotografi. Prinsip. Misalnya di wedding di hari H, lu bakal motret orangnya gimana bisa kelihatan cantik, jadi fotonya foto beauty. Tuh kata gue sendiri. Ntar nunjukin karakternya bisa jadi foto potret, Oke. foto cincin undangan kita foto jadi foto still life. Iya. Nah gedungnya kita fotoin jadi fotografer arsitektur interior. Ya dapat semua ya. Nah iya makanya Oke. dan yang uniknya itu kita harus memadukan dengan keterampilan kita berkomunikasi supaya ya itu tadi orang yang kita foto itu nyaman sama keberadaan kita. Iya. Dan yang tersulit tuh waktu, bro. Lu nggak bisa ngelawan waktu. Itu Waktu ya. Yes. Karena ketika Betul. lu lewat satu momen wedding tuh, boom, lu bakal nyeselnya seharian, bahkan bisa seminggu. Yang nyesel tuh yang moto apa Yang yang moto juga yang lah. wedding juga? Yang wedding mungkin, ya jelas kalau yang wedding. Tapi yang moto tuh pasti bakal kesel. iya Kesel benar. gitu lah ya kan. Iya. Aduh ini nggak kelewat nih gitu. Sayang banget gitu. Iya. Lo nggak mungkin kan akad, aduh nggak dapet pak, akad ulang. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin ya. Udah sah Iya, gimana Udah coba? sah gitu kan, nggak mungkin lah. Jadi ya itu sih kalau wedding. Soalnya gue dulu sempet 3-4 tahun lalu kan sempet video wedding juga. Video wedding Ya ya. kurang lebih gue kebayang lah beratnya di situ. Sama biasanya wedding ya capeknya pasti dari pagi make up. Make Paling up kalau yang- acara di rumah bro ya. Oh, Pagi alhamdulillah. sampai malam. Oh, malah capek di rumah daripada di gedung. Gue pernah jam 3 pagi berangkat, Iya. make up jam 4, jam 5. Itu gue baru selesai tek dari acara jam 9 malam. Iya. Bayangin. 3 pagi. Mantap. Mantap. Itu sampai rumah, itu gue liat kamera udah pengen muntah sih itu. Kameranya mau muntah. Iya, gue ngeliat kamera sampai Oh, muntah, iya. karena Kirain kameranya gitu. mau muntah. Gitu. Enggak, gitu sih. Tapi terbayarkan ya. Ya terbayangkan ketika lu ngeliat, apalagi kalau itu teman lu sendiri terus dia puas bilang thank you. Sebenarnya iya. reward dari pekerjaan-pekerjaan kayak kita tuh Heeh. ketika klien kita puas sih sebenarnya. Gua kasih Gitu. lu 5M lah, Bang. Makasih. Nah kalau cuma makasih doang, itu klien kurang ajar ya. Jangan pernah kerja sama seperti itu. Iya. Dalam arti tetap lah hak dan tanggung jawab sesuai kan. Tapi ketika dia bilang thank you terus puas sama pekerjaan kita, itu poin plus banget. Itu yang bikin kita survive sih sebenarnya. Ya. Betul, Oke. betul sekali. Itu. Tapi by the way, ini deh 3 poin penting dalam videografi. Kalau Bang Danang 3 poin penting tentang fotografi. Oke. Di fotografi yang menurut gua itu penting banget adalah gimana kita peka sama cahaya. Cahaya ya. Peka sama cahaya karena arah datangnya cahaya terus karakteristik Ngaruh. cahaya itu bisa menimbulkan apa ya, Hasil. kesan-kesan mood-mood yang beda-beda gitu. Oh, gitu. Gitu. Terus yang kedua, kalau teknis otomatis kita ya harus menguasai supaya dengan teknis itu akan menunjang. Kita tuh pengen bikin image yang kayak gimana sih, foto yang kayak gimana sih. Entah terang, entah gelap, atau mungkin blurry. Nah, kayak gitu juga deh. seni ya. Menyampaikan pesan atau rasa yang disampaikan dalam jepretan kita itu Nah, ya. itu yang penting. Siap. Jadi pesan apa nih yang mau kita obrolin lewat foto-foto kita. Mantap. Kalau Bang Sat, Bang Satria gimana? Iya.
Kalau dari bangsat sih, Diulang lagi. ya. Kalau dari gue ya, Iya. apa ya pesan-pesannya? Yang jelas pertama, ya lu coba aja dulu dalam arti karena apa namanya ini tuh apa ya industri ini tuh art ya dalam arti sangat-sangat subjektif. Lo boleh bilang karya seseorang bagus, tapi belum tentu orang lain bilang bagus. Sebaliknya juga kayak gitu. Jadi udah coba aja gitu. Lo mau foto mau video coba aja dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau memang lo passionate di bidang itu, lo bakal bisa sendiri. Belajar sendiri ya. Nih dia dan gue satu alma mater. Di kampus kita nggak diajarin sama sekali tentang fotografi dan video. Diajarin basicnya lah ya. Sisanya otodidak dan sekarang kan udah banyak ya informasi segala macam. Jadi lo akan nemuin style lo sendiri dari perjalanan lo gitu loh. Jadi saran terpenting gue ya lo coba aja lah. Buat nyoba megang kamera nggak usah takut taruh mencetnya rusak. Orang kan gitu kan. Takut jatuh nggak apa-apa bang. Ya. Apa nah? Takut jatuh nggak apa-apa. Dia takut, ya jangan lah. Ini gue mau sering perhatiin kalau misalkan orang yang baru-baru tuh mencet gini gitu ya nyala gitu, terus ntar gue pencetnya rusak lah ya, memorinya hilang kayak Iya, gitu. iya. Biasa gitu kan. Ngeselin orang gitu ngeselin tuh. Makanya. Itu namanya ngulik ya. Makanya, Iya. udah lu jalan lu coba aja. Ini ibaratnya lu pencet semua tombol bareng nih, nggak meledak udah. Dia nggak ada tombol untuk menghancurkan diri Emang sendiri bom kok. ya, emang bom Iya, ya. set mode menghancurkan diri, nggak ada kok, tenang aja. Malah ada temen gue, awas itu kalau dipencet itu apa namanya memorinya kehapus, langsung ditaruh. Nggak. Ya udah nggak usah. Lu bukain. Nah kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Iya. Ngeselin bang bener. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga apa namanya Karakter orang iya, beda-beda karakter ya. orang. Intinya kalau memang lo passionate di bidang ini dan pengen belajar, udah coba aja dulu gitu. Gue yakin ketika lo udah nyoba tiap hari belajar sendiri dari YouTube segala macem, lo bakal bisa sendiri lah. Ada lagi itu bang bahasa Inggrisnya. You never try, you never know. Nah, Iya. gimana kalau podcast kita bahasa Inggris aja? Aduh. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. No way. No way, okay. Tapi gue dapet cerita bang. Hmm. Ya. Lu itu pernah di email sama orang-orang luar. Anjing. Gara-gara yang kemarin viral gak? Kemarin viral saudara. Itu ular di dalam kereta yang lupa ya. Yang lupa. Oh iya. Baru tahu. Kalau lupa videonya coba kita cuplikannya ini ya. Ular di Smackdown, ya kan? Di Smackdown ularnya bener nggak? Iya. Itu di mana sih? Gimana sih ceritanya? Ya, jadi dibahas lagi. Jadi gini ceritanya. Ya, dibahas lagi. Waktu itu sebelum gue pindah di Jakarta, gue masih tinggal di Bogor. Nah, gue bolak-balik Jakarta Bogor nih. Oke. Gue lagi tidur tuh di kereta, ngantuk pagi-pagi bro, biasa kan, kurang tidur habis begadang. Tidur, HP gue taruh sini, udah pakai earphone set. Tidur, itu kalau nggak salah udah mau sampai stasiun Manggarai. Gue inget banget tuh. Terus tiba-tiba rame banget tuh, depan gue inget-inget ada ibu-ibu 3-4 orang lah. Tiba-tiba langsung pergi, set. Kanan kiri gue pergi, set, gue sendiri. Lu nggak kaget gitu? Kaget, bangun tidur bro, gue gini kan. Masa gue bau sih, perasaan udah mandi kan gitu kan. Langsung sadar ya, gue kenapa anjir kata gue. Iya. Terus gue bingung kan, terus gue di mata gue tuh ngeliat situ ada orang abis naruh tas langsung lari. Oh. Ada apa di tasnya? Terus ada bapak-bapak satu nyamperin gue. Terus gue bingung kan, terus tapi di mata dia ngeliat ke atas. Terus gue liat ke atas. Ular bro. Oh, ular lu, Bay? Bukan gue. Ular gue nggak di atas. Iya. Ular nih depan, gini nih, begini-begini anjing kata gue. Oh bener kadang ke lu? Ke gue. Waduh. Nah, gue reflect kan, untuk reflect gue jurnalistik banget gitu loh. Iya. Masih pakai earphone, Iya, buka HP, set, swipe kanan, set, gue record dong. Gue nggak ngeliatin HP, gue ngeliatin orang aja sambil begini. Dia ngambil ular, diambil. Kalau perhatiin kan, Diginiin sama dia? ngikutin yang namanya ular diambil, gue ikutin, terus gue balik, terus ngikutin segala macem, jebret sampai ularnya lari, terus Mati nggak sih ularnya? Mati. Hah. Nggak tahu itu kayak Panji deh ya, Panji Petualang. ini langsung mati segala macem, jebret selesai kan. Udah tuh, gue masih shock kan. Iya. Gila kok bisa ya? Gue sadar nggak sadar, gue setengah sadar Itu kan. lu pause habis itu. Belum. Terus Belum. gue udah sampai kantor. Gila, kayak rare banget nih. Gue stories, belum nggak gue post di Instagram, gue stories. Stories doang. Iya, stories doang. Ya, lu tag gak itu, tag gak? Enggak. Nggak tag siapa-siapa? Gue pengen riak ke teman-teman gue aja, nggak pengen sombong ke dunia istilahnya ya. Oh, gitu. Nah, tapi ceritanya belum selesai. Habis itu teman gue nge-tag stories gue ke Jakarta Info.
Oh. Jakarta Info yang followersnya lumayan banyak lah gitu. Nah di Jakarta Info, rame tuh. Di post lah sama akun-akun lain ya. Mulai dari situ media Eropa, Wih. US, Korea, Vio Indonesia, terus apapun itulah. Itu email gue semua tuh. Dari mana dia dapat email lo, Bang? Instagram, nge-DM. Oh, gua di Instagram lu ada ini email. Ya, enggak di Instagram gue, mereka nge-DM boleh minta emailnya nggak? Gini-gini kita mau gini segala macam. Okay. Bahkan ada yang langsung nelpon gue. Di Instagram kan dulu masih ada kontak telepon English, kan? English. Iya, English. Oh. English gue ya SS aja gitu kan. Yes aja. Nelpon gue tiba-tiba ngomong kan, "I'm sorry, I'm in office right now." Gue ngomong kayak Oh, gitu. iya. Terus akhirnya banyak tuh, ada sekitar 7 sampai 8 institusi lah. Oke. Itu email gue minta kerjasama buat publish video itu. Gue dapat sekitar berapa ya? 600 sampai 800 dolar lah. Wih, itu kalau damn. Damn. Kita kamera. gue itu cuman modal mereka minta izin dipublish, terus apa namanya? Mereka gue dapat fee. Udah gitu doang. Berapa, Bang? Ya itu sekitar 600 sampai 700 dolar. Berapa itu? Kali 14.000. 10 juta. Oh, man. Sekitar 10 juta. Man. Sekitar 10 Gara-gara juta. gitu doang ya? Iya. Tapi di Indonesia banyak itu nggak minta izin ya? Ya itulah Indonesia. Aduh. Semua yang bayar gue media luar negeri. Lu harus Indonesia makasih yang punya ular tuh. Iya sih. Ya itu rezeki lah. Intinya itu sih. Lagi- Jadi nah itu momen yang nggak bisa diulang ya. Jadi videografi itu ada hal seni seperti itu. Ketika lo ngambil gambar segala macam, itu ada momen yang nggak bisa diulang dan lo siap sedia. Nah itu karena bidang gue seperti itu, ya udah gue gini aja. Dan tangan gue udah kebiasaan megang kamera, Oke. jadi gue udah bisa gini aja. Mungkin kalau misalkan orang nggak biasa bakal gini kan, terus megangnya bisa gini atau begini. Nanti gitu. gue lihat cicak kawin langsung swipe Nah. kanan aja ya. Ya gitu. Intinya ketika lo megang HP, lo tetap tahu tentang kamera kan, udah gini aja langsung videoin. Oke. Gitu sih. Ya alhamdulillah sih. Itu cerita banyak pasti orang kayak gitu, gue yakin. Oke, siap. Gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya guys ya, Sobat Badar semuanya, bagi yang kamu pengen A7 ini, fiturnya cukup banyak sekali dan tentunya yang keunggulan pasti ada kelemahan lah. Yang sempurna itu hanya milik Tuhan, ya nggak ada yang sempurna. Jadi dimana ada masalah ada solusi, fiturnya juga cukup lengkap. Lain kali kita akan bongkar-bongkar lagi di sekitar. Dan kita tentunya nggak bongkar alatnya aja, kita bongkar informasinya, kita datangin profesionalnya. Tentunya ya, jangan lupa di like, komen di bawah yang punya ular tadi. enggak. Semuanya komen aja, mau dibongkar apa lagi, informasi maupun alat yang ada di sekitar kita. Jangan lupa di subscribe loncengnya agar RML Talks khususnya di Badar bersama Exal tetap berlanjut dan tim tetap semangat untuk membagikan informasi yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Bang Nanang. Thank you. Ilmunya all. Bang Thank Satria. you all. Ya, Bang Sat ya. Yeah. Thank you. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.